Jadi keluarga Minang dan Banjar. Iya. Lahir di Medan. Jadi antum ini suku apa sebenarnya? Suku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi di SYP Official. Dan kali ini ada yang spesial, yaitu konten terbaru di channel kita. Apa kira-kira? Yaitu konten inspirasi pedalaman. Konten inspirasi pedalaman ini insya Allah kita akan mengulik, mendengar cerita kisah-kisah pilu perjuangan para pejuang pedalaman di seluruh Nusantara. Dan tamu spesial kali ini, ya, pada episode inspirasi pedalaman yang pertama tidak lain dan tidak bukan Abangda Ibrahim Az-Zaini. Iya. Oh ya, Bang Ibrahim sebenarnya namanya siapa? Kalau nama asli Ibrahim. Nama asli Ya. Ibrahim. Ya, Az-Zaini itu sematan nama dari ayah. Kalau nama pribadi, nama asli ya, nama asli itu Ibrahim. Tetapi untuk ya biasa ya, pemain di media sosial kan bisa menambah nama begitu. Jadi saya sematkan nama ayah saya di belakang saya, Az-Zaini. Oh, jadi Az-Zaini Iya. itu nama ayah. Kayaknya ayah beliau ini panutan beliau. Oh, iya Nanti dong. kita dengar ceritanya di akhir ya. Soalnya banyak yang nanya, beliau kan punya followers di Twitter yang luar biasa. Walah. Selektif bisa dibilang ya. Karena berapa followers antum sekarang di Twitter? Ya mesti kalau kategori apa ya seleb tweet sebenarnya mesti sedikit ya, mesti 16.000. Tapi untuk pemain-pemain awal sesungguhnya alhamdulillah sangat-sangat membantu lah. Gitu, 16.000 followers di Twitter beliau. Yang belum follow beliau, ya, supaya tidak ketinggalan update program-program beliau, kegiatan-kegiatan beliau keseharian, jangan lupa di follow @Ibrahim Az-Zaini. Wah, ternyata nama beliau asli cuma Ibrahim. Ya, dan ditambah Az-Zaini karena memang nama ayah beliau di situ. Luar biasa sekali. Bang Ibrahim. Ya. Ini mau berbagi cerita sedikit boleh ya? Boleh ya. Supaya teman-teman semoga bisa terinspirasi di sana. Karena kayaknya antum inspirator. Jadi ceritanya harus sudah diangkat ya ke media supaya banyak lagi anak-anak muda di sana yang bisa terinspirasi ke depannya. Antum asli Tapteng? Kalau asli saya Medan Belawan. Medan. Horas Pak. Horas. Anak Medan Iya. rupanya. Tapi ayah saya orang Banjar, cuma kelahiran di Medan. Ya, ayah saya Banjar, ibu Padang, ya orang Minang. Gitu. Iya. Kelahiran Medan, sekolah di Medan, dari SD sampai SMA di Medan. Lanjut kuliah saya baru di Tapanuli Tengah. Masya Allah. Itu dia. Luar biasa sekali. Jadi keluarga Minang dan Banjar. Iya. Lahir di Medan. Jadi antum ini suku apa sebenarnya? Suku kalau suku tetap ikut ayah ya, cuma karakter sebenarnya memang ke Medan-Medannya itu nampak waktu SMA-nya itu. Gitu. Tapi karena alhamdulillah di Tapteng ini ya saya kan mulai aktif di dunia sosial itu kan di Tapteng. Mulailah sering silaturahim dengan orang-orang yang memang notabene dengan berbagai latar suku ya. Ada suku Jawa macam-macam kita temuin, sehingga kalau logat nyaris bahkan orang mengira bukan orang Medan. Oh gitu. Karena ini logat antum sekarang ini ya? Iya. Iya. Oh gitu. Berapa bersaudara? Nah, spesial sebenarnya. Apa yang spesial?
Ya, saya ini keluarga besar. Oh, ya, keluarga besar. Saya anak ke-12 dari 14 bersaudara. Wow, 12. Dari 14 bersaudara. Antum anak ke-12 Iya. dari 14 bersaudara. 14 saudara. Ayo silakan, berapa saudaramu, komen di bawah supaya siapa tahu bisa menandingi keluarga besar beliau. Wah, luar biasa. Jadi Iya. kalau lebaran itu Rame sekali ya. Cucu segala macam itu kan pada kumpul tuh. Wah, ramai. Jadi kayak satu kampung. Ya. Kadang ada istilah orang kalau ngumpul sudah bisa buat tim. 3 tim kita bisa ngumpul. Gitu ya? 3 tim sepak bola. Masya Allah. Jadi aku nggak terbayang. Saya pribadi aja 6 bersaudara itu sudah kayaknya kalau kumpul sudah ramai banget. Apalagi saya pribadi sudah punya anak 2, sudah mulai kemana-mana. 14 saudara teman-teman sekalian. Ini perlu kita aplaus ini. Karena banyak orang yang sekarang sudah berpikiran takut untuk punya anak. Kayaknya bisa jadi inspirasi beliau. Iya, betul. Dia takut punya anak. 2 anak cukup. Ini 14 anak kurang. Baru belum cukup. 14 anak kurang. Masya Allah. Bahkan kata kata orang tua, bahkan dulunya 15, tapi anak pertama itu qadarullah ya, meninggal waktu kecil. Anak pertama. Insya Allah semoga menjadi amin. orang tua. Ya, jadi teman-teman yang anaknya meninggal waktu kecil, jangan bersedih hati, jangan berpanjang-panjang sedih. Insya Allah menjadi tabungan dan penyelamat kita di akhirat kelak. Sebagaimana orang tua beliau kehilangan anak pertamanya dan dikaruniai setelah itu 14 anak. Luar biasa, subhanallah. Ya. Masya Allah. Jadi 14 anak. Jadi kalau keluarga itu gimana? Maksudnya antum kan sekarang sudah sebagai ini pasti ada sih kontribusi ya, pemikiran keluarga yang baik itu lingkungan di sekitar masyarakat, teman-teman tetangga kanan kiri yang membuild up atau membangun karakter antum dan pemikiran antum sampai sekarang. Coba bisa nggak berbagi sedikit tentang keluarga dan lingkungan di Kalau karakter ya, kalau karakter saya sebenarnya terbentuk karena saya lebih dominan tinggal di pesantren, ya. Dari kan usia SMP, SMA, bahkan setelah tamat SMA, kuliahnya juga tetap tinggal di pesantren. Ya, kalau karakter mesti mendominasi dari lingkungan pesantren. Orang tua pesantren. Ya, tetapi kalau yang menjadi motivasi saya tinggal pesantren itu dari kakak-kakak saya, dari kakak saya, abang-abang saya itu hampir semuanya itu tinggal di pesantren, sekolah di pesantren. Nah, jadi pada saat sebelum taman SD sekalipun sudah menjadi sebuah keinginan. Saya nanti kalau tamat SD harus pesantren gitu. Gitu. Jadi pada saat selesai SD saya langsung minta pesantren. Jadi antum minta ke pesantren. Minta pesantren. Luar biasa. Karena memang keluarga besar itu semua sekolah di pesantren. Itu satu pesantren atau beda-beda? Beda-beda. Kita beda-beda. Ya Allah. Jadi teman-teman yang takut ke pesantren, ternyata justru beliau keinginannya setelah taman SD, aku mau ke pesantren. Iya. Karena pengalaman saya pribadi, karena saya juga setelah tamat dari pesantren, setelah tamat SD juga di pesantren. Cuman bukan keinginan pribadi. Karena masih kecil itu belum ada pemikiran seperti itu, masih ngikut, diarahkan orang tua. Nanti kalau sudah di pesantren baru sadar ternyata penting. Ternyata sejak kecil sudah punya ideologi dan keputusan. Luar biasa sekali, masya Allah. Iya. Itu salah satu dorongan dari lingkungan ya. Jadi lingkungan karena memang selalu dinuansakan tentang keindahan pesantren dan walaupun tidak semua enak diceritain, tetapi ada sisi motivasi yang dihadirkan dalam setiap cerita oleh kakak-kakak itu. Ya, makanya tetap tersemangatin di pesantren. Walaupun waktu itu ya pada saat saya sekolah itu luar biasa beratnya. Ya, luar biasa beratnya waktu tinggal pesantren itu. Kondisi. Antum tinggal di pesantren mana dulu? Tanjung Merawa. Jadi saya sekolah pesantren Hidayatullah Tanjung Merawa. Oh, pesantren Hidayatullah Tanjung Merawa. Tanjung Merawa itu di mana?
di masih Sumatera Utara ya, Sumatera Utara. Dekat Medan. Medan, dekat Medan. Oh, dekat Medan. Iya, iya, mungkin bisa teman-teman mampir kalau apa penasaran. Iya, mampir aja. Gimana pendidikan beliau dulu ketika nyantri. Wah, luar biasa kayaknya ya. Berapa tahun jadi santri? Alhamdulillah 6 ya, dari 6 kelas 1 tahun. SMP sampai kelas 3 SMA saya nyantri. Nah, nyantri ya alhamdulillah kalau kalau sekarang kalau kita beda-bedain nih kita apa namanya kondisi sekarang dengan yang lalu, masya Allah kita beratnya luar biasa. Dulu itu Zaman perintisan. iya, jadi memang ada keunikan pesantren ini, ada keunikan tersendiri. Iya, apa Jadi itu? Bisa nggak? Hidayatullah ini kan hadir di berbagai wilayah gitu ya. Dan memang mereka itu merintis, kalau pesantren-pesantren lain kan biasanya sudah ada modal utuh nih. Ya, ada sekolahnya, ada asramanya gitu kan. Dan semua murid itu kalau masuk tuh bayar sekian gitu kan. Nah, kalau kita memang Zaman antum dulu. zaman kita itu untuk masuk waktu itu semua bisa masuk tanpa seleksi biasa aja seleksinya, tetapi memang menjadi penyeleksian sesungguhnya justru pada saat prosesnya itu, ya prosesnya itu memang Jadi luar. penyeleksian jadi santri itu ya di depan diseleksi tapi tidak begitu. Justru penyeleksian itu pas jadi santrinya. Santrinya. Karena banyak yang mundur. Betul. Dan ternyata lulus selama 6 tahun. Wah, Jadi luar biasa. waktu itu saya ada hampir 50, satu angkatan itu ada 50 orang, angkatan antum ya 50 orang. masa itu ya. Jadi masa itu kita termasuk yang paling tinggi angkatannya, jumlahnya, dan hampir 50 orang. Pada saat selesai SMA itu hanya 19 orang, 18 orang, ya 18 orang. 19 orang. Dari 50 orang yang masuk 19 orang. Jadi diseleksi selama 6 tahun. Luar biasa sekali. Ya, ujian di pesantren itu bukan di awal masuk, tapi saat kita menjalani proses di pesantren itu. Iya. Luar biasa ini. Poin yang penting sekali bagi teman-teman yang sebentar lagi tamat SMA, tamat SD, tamat SMP dan mau masuk ke pesantren. Ya, dengarkan cerita Ibrahim. Oke, luar biasa. Kalau lingkungan di masyarakat, di keluarga mendukung. Ya. Kalau bahkan sejak saya SD memang keluarga saya itu kental dengan nuansa agama ya. Jadi kalau saya ini lagi pulang sekolah itu kan biasa anak-anak itu main-main ya, main kelereng gitu ya, atau layangan gitu mana-mana gitu ya. Layangan Jadi saya itu kemana-mana sudah bawa sarung. Ya, sarung. Bahkan weekend malam. Enggak. Jadi kemana-mana bawa sarung itu, dan kalau seandainya sudah azan, teman-teman saya tuh ngingetin semua. Ibrahim sudah azan tuh. Kalau di rumah tuh panggil saya Iib gitu ya. Oh, Iib, panggil Iib. Iib, udah azan tuh, sholat dulu gitu, sholat dulu. Teman-teman ngingetin ya. Kalau kita lagi asyik main tuh kan, ayo udah azan tuh, sholat dulu. Udah kita sholat dulu. Walaupun mereka nggak sholat. Mereka nggak sholat. Ya, karena kalau seandainya ketemu nih keluarga waktu pada saat bermain gitu ya, dalam kondisi sudah waktunya sholat ya, pasti diingetin ya. Jadi itulah mungkin ya. Jadi akhirnya apa, teman-teman saya waktu pada saat azan mereka selalu ingetin saya sejak SD itu. Keluarga mendukung ya, secara pendidikan ya, dan juga secara spiritual agama, dan ternyata teman-temannya di sekeliling, teman bermain kelerengnya juga ikut berkontribusi, walaupun hanya mengingatkan. Iya. Bagi ke masjid itu sudah azan, walaupun dia lanjut main. Atau jangan-jangan antum yang menang terus jadi diusir kan? Iya. Wah, luar biasa sekali. Kemudian dari kecil karena sudah terbentuk begitu, ada cita-citanya sejak kecil gitu. Cita-cita kecil antum apa gitu? Oh, kalau dulu karena satu kampung saya itu memang semuanya tuh suka bola ya, suka bola. Jadi waktu kecil tuh memang keinginan besarnya pemain bola. Bola. Ya, hingga di pesantren sekalipun saya tuh sampai kerjanya karena main bola. Terus
kan biasa dulu waktu SD nonton bola. Kalau dulu serial TV-nya ada Subasa gitu ya. Subasa. Ya mungkin penggemar Subasa juga. Iya, dulu penggemar aktif nih ya. Iya, luar biasa. Jadi sampai saya terapkan bagaimana Subasa itu dalam keseharian, saya terapkan. Jadi kemana-mana bawa bola. Ya, mau tidur, saya bola tuh saya kumpulin semua. Kalau saya letak nih samping saya gitu. Bahkan saya peluk, kayak mau tidur peluk bola gitu. Ya itu saya lakuin saking keinginan besar itu untuk jadi pemain. Bahkan sudah di pesantren. Dari pesantren. Ya. Nah, jadi keinginan, justru cerita awalnya itu saya kepingin jadi pemain bola. Kalau idola pemain bolanya apa? Subasa atau jangan apa? Dulu kan idolanya siapa pemain bola? Tetap apa namanya? Kok saya jadi lupa semua. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Yang kedua itu ada Kakak. Ibrahimovic dan Kakak. Memang itu pemain-pemain legendaris. Iya. Jangan karena namanya Ibrahim. Salah satunya itu. Iya. Berarti boleh dipanggil Kakak Ibrahim ini. Iya. Luar biasa sekali. Jadi cita-citanya sejak kecil jadi pemain bola. Bahkan sudah pesantren pun kegiatan bola, bermain bola itu menjadi kegiatan rutin ya. Iya. Sudah hobi dan punya keinginan itu. Iya. Kapan keinginan itu hilang gitu? Ada nggak? Ada. Atau sampai sekarang masih ada ya? Enggak. Jadi keinginan itu hilang saat saya pengabdian ya. Dulu kan pesantren kan biasa pengabdian tuh, setelah tamat SMA pengabdian. Ya, waktu itu saya mengabdi di Pulau Nias. Ya, dari salah satu pulau minoritas muslim. Yang muslim itu hanya 5,7%. Satu pulau? Satu pulau. Ya. Jadi disitulah mulai hilang keinginan saya untuk bermain bola, karena apa, menikmatin apa ya? Kalau di sana kan begini. Jadi pulau, contoh nih, satu daerah, satu desa, itu yang Islam tuh cuma satu orang gitu, atau satu keluarga. Jadi kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan Islam itu dikumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan dulu dari semua pulau, dari semua desa. Contoh kita ngadakan kegiatan di satu tempat, di suatu kabupaten nih, ya, atau kecamatan. Itu kumpulin dulu, masing-masing dari desa ini dikumpulkan, desa ini dikumpulkan, begitu. Hingga hal itu kami lakuin di sana. Ya akhirnya secara pribadi saya menikmatin gitu ya, bahkan akan terus bagaimana kegiatan-kegiatan dakwah itu bisa terus berkembang. Ya akhirnya terlupakan. Ya akhirnya terlupakan. Ya udahlah. Karena punya ambisi baru ya. Iya, punya ambisi baru gitu. Jadi dakwah itu harus betul kami kembangkan. Ya akhirnya terlupakan main bolanya. Kalau diajak main bola, nanti dulu lah mau ngerjain ini dulu. Nanti dulu lah ngerjain ini dulu. Ya, akhirnya sampai sekarang nyaris nggak bisa main bola lagi. Oh gitu. Sudah nggak ada luar soalnya. Iya. Jadi prioritas main bola nih yang bertahun-tahun dilakoni, ditinggalkan. Ya walaupun teman-teman sebenarnya main bola nggak apa-apa bagi. Nggak apa-apa. Karena memang beliau memprioritaskan kegiatannya ya untuk kegiatan dakwah di Pulau Nias ketika itu. Berapa lama mengabdi di Nias? Di Nias nggak lama sih, ya 6 tahun saya di Nias. 6 bulan. 6 bulan. Di Nias 6 bulan. Setelah itu alhamdulillah saya apa istilahnya ya, ditugaskan baru lah ya. Tugas baru. Iya, tugas baru. Di Tapanuli Tengah. Waktu itu di Pandan, tepatnya di Pandan. Jadi saya ikut mendampingi salah satu ustadz yang memang konsennya itu dalam dunia dakwah. Ya, Ustadz Fiman Hadid Munte. Ya, mungkin teman-teman Twitter juga nggak asing dengan nama beliau ya. Oh iya. Gitu dia. Jadi apa namanya, sejak ya udah sudah apa namanya nih? Lupa dia. Apa tadi? Ditugaskan. Oh ya, tugaskan. Jadi sejak ditugaskan itu, ya saya mendampingi Ustadz Fiman itu selama sampai sekarang. Ya sampai sekarang mendampingi beliau mengelola kegiatan anak yatim, lalu hingga kita kembangkan, gitu. Jadi awal mulanya mendampingi Ustadz Fiman berdakwah di Tapanuli Tengah. Iya.
Kabarnya dengar-dengar sudah nikah. Alhamdulillah sudah. Sudah menikah. Tanggal berapa? Gimana? Tanggal berapa? Nikahnya? Hmm. Setahun yang lalu, tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Juli 2019. Masih baru setahun. Ya. Pengantin baru. Iya, setahun. Tapi sudah punya anak ya? Alhamdulillah. Ceritanya gimana? Oh iya. Kalau saya dulunya memang komitmen waktu itu ya memang sudah ada ini ya. Keinginan nikah. Ya sudah karena saya juga ada ustadz saya, Ustadz Firman. Nah, saya sampaikan aja kalau ada yang cocok silahkan aja Ustadz. Ya. Oh jadi bukan Anton yang milih? Bukan nyari. Kalau milih kita ini tunjukin foto nih. Oh. Ya, foto. Iya. Gimana? Mau nggak dengan yang ini? Terserah aja Ustadz gitu ya. Terserah aja Ustadz kalau memang cocok dengan saya dan memang saya juga cocok dengan dia. Ya, kalau karakter kan masing-masing Ustadz lebih paham daripada saya gitu ya. Biar Ustadz yang menyocokkan, kalau cocok silahkan. Masya Allah. Gitu. Ini sebenarnya inspirasi nih. Iya. Ya karena anak muda sekarang ini ya bahkan meragukan pilihan orang dewasa, orang tua atau mungkin guru-guru ya. Jadi ini bahkan saya itu nunjukin foto itu. Nah, Kalau saya bukan banyak pilihan ya waktu itu mau nggak dengan yang ini gitu, mau nggak dengan yang ini, silahkan aja Ustadz kalau cocok silahkan. Ya akhirnya udah dikasih fotonya, dikasih foto waktu itu bukan biasanya kan orang nyimpan foto di HP dikirimkan foto gitu ya. Iya. Kalau saya enggak, waktu itu dikirimkan fotonya sama Ustadz Firman lalu ditunjukin ke saya, nih Ibrahim coba lihat orangnya. Itu pun saya lihat nggak nyampe 10 detik. Ya. itu sengaja tuh gimana? Nggak tahu lah saya. Pokoknya sekedar dikasih foto. Nah ini orangnya gimana menurutmu? Ya. Langsung ditarik. Loh kayak mana? Lalu bimbang, saya sebenarnya bimbang juga ya. Kayak mana ya? Apa tadi yang dilihat? Yaudah, saya Bismillah ya Allah, nggak mungkin Allah salah ngasih jodoh gitu ya. Nggak mungkin Allah salah ngasih jodoh. Ya Ustaz silahkan aja Ustaz kalau memang cocok lanjutkan. Nah, ya alhamdulillah. Sekarang nyesel nggak? Nyesel kenapa nggak dipercepat waktu itu? Iya. Ternyata menyesal beliau. Menyesal kenapa nggak dari dulu? Iya. Ya. Jadi ada yang menarik lagi sebenarnya ya. Jadi pada saat proses itu agak tertunda tertunda gitu ya. Jadi ada selang waktu mungkin cukup lama waktu itu 2 bulan. Setelah ada foto, saya lihat fotonya terus tertunda sekitar 2 bulanan. Saya mimpi waktu itu. Mimpi. Iya, mimpinya. Istikharah kan kita tetap terus ya. Dalam doa saya, ya Allah, kalau seandainya dia jodohku maka mudahkan ya Allah, gitu ya. Kalau seandainya dia bukan jodohku, maka pisahkan dengan cara terbaik agar kami tidak saling sakit hati gitu ya, sakit hati gitu. Ya sudah, itu terus saya doakan gitu sambil terus istikharah karena memang belum ada ikatan resmi gitu kan, belum ada lamaran. Saya istikharah terus hingga akhirnya saya malam-malam saya mimpi nih, tidur mimpi. Mimpinya jadi ada Ustadz namanya Ustadz Ali Hermawan. Dia datang ke saya nanyakin, Bang Ibrahim, ayo cepet. Nah, memang prosesnya dari Ustadz itu juga yang menunjukkan orangnya. Jadi muridnya beliau kan. Gitu. Beliau datang ke sini, terus nyampaikan, Bang Ibrahim, ayo cepat. Kalau mau nikah dengan dia cepat, nanti dilamar orang. Oh gitu ya. Jadi diancam gitu. Iya, nanti dilamar orang. Nah, saya takut ya. Saya terbangun. Mimpinya tentang ini. Jangan-jangan ini apa jawaban gitu? Jangan jawaban dari istikharah atau mimpi ya. Mimpi. Lalu beberapa hari setelah itu, ya ternyata Ustadz Ali itu betul datang di sini, ya datang di sini terus menanyakan hal yang sama seperti di mimpi saya. Masya Allah. Jadi pertanyaan itu sama dengan di mimpi saya. Jadi langsung saya respon, Ustadz, saya mimpi Ustadz naik kayak gini. Ya sudah kalau gitu dipercepat gitu. Kalau gitu dipercepat ya sudah. Setelah itu seminggu setelah dari situ saya lamaran. Ya, saya lamaran. Selama 2 bulan itu saling komunikasi? Nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak ada penasaran gitu? Penasaran pasti ya, pasti. Tapi memang penasaran terbesar apa? Ya, kayak mana nanti orangnya gitu ya. Karena kan foto itu kan hanya ditunjukin
beberapa saat ya, nggak nyampe 5-10 detik, nggak nyampe begitu kan. Jadi penasaran tuh betul-betul luar biasa waktu itu kan. Tapi langsung iya, ya. Jadi ya saya yakinkan bahwa ya ini dari setan begitu ya, dari setan dia. Ini godaan setan. Ya sampai ya. Jadi memang 2 bulan itu saya nggak ada sama sekali nggak ada kontak dengan beliau, dengan calon istri saya itu waktu itu. Ya pokoknya saya serahkan ya Allah, saya serahkan semuanya sama Allah. Ya supaya apa? Yang saya cari dalam pernikahan itu bukan sekedar ikatan itu, ya jodoh itu gitu. Tapi bagaimana keberkahan juga saya dapatkan setelah pernikahan itu. Nah, jadi memang saya jaga betul diri saya supaya apa tidak ada komunikasi sama sekali dengan beliau. Ya, bahkan saya ngelihat mukanya itu setelah malam. Jadi malam itu kami sholat bareng, baru lihat mukanya. Jadi begitu. Iya. Jadi waktu pas nikah pun belum melihat mukanya. Ya, karena kan beliau kan pakai cadar ya. Saya pakai cadar. Pakai cadar. Ya biasa ya. Dia juga backgroundnya juga latar belakang nggak pernah pacaran begitu ya, nggak pernah pacaran. Jadi memang luar biasa juga malunya dengan saya. Saya sebenarnya juga malunya luar biasa. Ya tapi karena menjaga wibawa sebagai lelaki gitu ya. Wibawa sebagai lelaki, saya tahan malu saya. Ya. Bergayalah seolah-olah saya ini gitu ya. Jadi satu hari itu nggak ada ngeliat muka dia, terus malam juga nggak ada ngeliat muka dia, sampai akhirnya pas pada saat ingin sholat malam, ya sholat malam, itu udah baru ngeliat muka dia. Itu pun lampu kan gelap tuh, apa namanya rawa-rawa ya, remang-remang gitu ya, remang-remang ya. Nggak terlalu kelihatan, sampai besok pagi baru kelihatan. Gitu. Dan jadi pandangan pertama bagaimana? Ternyata perempuan betulan. Ya, alhamdulillah. Inspirasi. Oh ya, dimakan dulu. Oh ya. Ini keripik SCP nih. Ya, ini salah satu program ekonomi dari kita, Sahabat Pedalaman. Ya, yang semuanya ini kita kelola untuk memberi sesuai para yatim, juga menolong para lansia, janda gitu. Jadi ini keuntungannya langsung untuk program sahabat yatim? Iya, seluruhnya keuntungan untuk program sahabat yatim. Ini nggak ada minyaknya. Nggak keras. Iya, memang spesial ya. Biasanya kan keripik itu ada yang keras, susah digigit. Kita digigit. Ini kerja-kerja ya. Bagi teman-teman yang pengen keripik ini gimana caranya bagi? Ya bisa pesan, ada nomor kontaknya di mana namanya, langsung di keripiknya kita terterakan, atau juga nanti bisa langsung aja mention atau hubungi langsung Kak Rodiah ya. Kalau di Twitter saya biasa nyertakan kalau promosi tentang keripik, biasanya saya mention itu Kak Rodiah. Oh gitu. Jadi di Twitter atau di WA nanti ya? Iya. Atau komen aja nanti. Komen di bawah. Pesan keripiknya. Mau memberi sesuai para yatim, gitu pesan keripiknya. Ada pilihan yang besar 25.000, yang sedang 15.000, dan yang paling kecil ini 5.000. Murah, meriah, nikmat, dan mantap. Berkah juga pastinya kan? Iya, insya Allah. Iya. Oke, jadi teman-teman sekalian, tadi kisah-kisah pribadi beliau sungguh luar biasa, mulai dari kecil, ya bersekolah, hobi, pengabdian di masyarakat, ditambah lagi sekarang baru menikah 1 tahun, sudah punya anak. Alhamdulillah. Ya, keluarga bahagia. Insya Allah. Ya, Masya Allah berkah. Amin. Nama anaknya siapa? Muhammad Zaki Abdullah. Barakallah. Ya. Jadi semoga teman-teman sekalian dengan inspirasi pedalaman kali ini, cerita dari beliau ini, Abang Ibrahim, bisa memberikan motivasi dan menuahkan ide-ide baru, spirit baru untuk kita semua yang hadir. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, baru saja kita mendengarkan kisah-kisah yang sungguh menarik dari Abang Ibrahim Az-Zaini, ya. Semoga menginspirasi kita semua yang menonton. Jangan lupa komentar di bawah, like kalau suka, ya, dan jangan lupa share juga kemana-mana, ke teman-teman, ke WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, insya Allah
kisah selanjutnya bagaimana beliau membangun sahabat yatim pedalaman, sebuah gerakan komunitas yang punya andil luar biasa untuk pejuang-pejuang pedalaman di Nusantara. Tunggu video kisah inspirasi pedalaman part kedua. Insya Allah akan mengulas bagaimana perjuangan Abang Da Ibrahim berjuang membangun sahabat yatim pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.